Pemirsa, setiap musim hujan tiba dan terjadi banjir sudah menjadi tradisi warga akan menyoroti kondisi Kali Ciliwung. Meskipun berbagai program dan proyek sudah diluncurkan, namun kondisi Ciliwung masih memprihatinkan. Untuk membahas tema Lunch Talk kali ini, bersama kita sudah hadir narasumber Sudirman Asun, Koordinator Ciliwung Institute. Dan sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan terlebih dahulu paket berikut ini. Kondisi Sungai Ciliwung yang melewati Jakarta ini sudah tidak mampu lagi menampung debit air yang melimpah, khususnya di musim hujan. Pendangkalan serta penyempitan sungai akibat sampah serta pemukiman penduduk semakin parah. Dari 13 sungai yang mengalir di Jakarta, Sungai Ciliwung sepanjang hampir 120 km memiliki dampak yang paling luas ketika musim hujan karena mengalir melalui tengah Jakarta dan melintasi banyak perkampungan, perumahan padat maupun pemukiman kumuh. Sungai ini dianggap sebagai sungai yang paling parah mengalami kerusakan dibandingkan sungai-sungai lain yang mengalir di Jakarta. Selain karena daerah aliran sungai di bagian hulu di Puncak dan Bogor yang rusak, das di Jakarta juga mengalami pendangkalan dan penyempitan. Kondisi ini memicu terjadinya banjir besar di Jakarta. Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dwi Sugianto mengatakan saat ini kondisi hulu Sungai Ciliwung mengalami krisis air bersih. Menurutnya, krisis air bersih ini sendiri terjadi akibat adanya alih fungsi di hulu Ciliwung yang mengakibatkan berkurangnya aliran air untuk irigasi yang melewati Bendungan Katulampa, Bogor. Saat ini, aliran irigasi di Katulampa yang dulunya ada 7.400 hektar, sekarang cuma 340 hektar saja. Dari pengamatan Sungai Ciliwung yang mengalir di perbatasan antara Jakarta Timur dengan Kota Depok, kondisinya cukup memprihatinkan. Pendangkalan serta penyempitan sungai terlihat akibat banyaknya sampah-sampah di sisi sungai. Padahal warga yang membuang sampah di Sungai Jakarta telah diancam akan ditangkap dan dikenakan sanksi sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan rilis data Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane, jika proyek revitalisasi Sungai Ciliwung berhasil dilakukan, kapasitas sungai naik menjadi 400 sampai 500 meter kubik per detik. Berbeda dengan kondisi sekarang yang hanya menampung 30-40%. Selain masalah sampah dan pendangkalan sungai, pemukiman penduduk padat di bantaran sungai juga turut menjadi persoalan yang membuat kondisi das Ciliwung semakin memprihatinkan. Ya, ini kalau dari judul kita saja, Ciliwung sekarang Jakarta darurat. Tidak hanya menyebabkan banjir, tapi juga Jakarta jadi krisis air bersih. Benar, dan kemarin juga ada, pasti selalu disalahkan Bogor begitu ya. Padahal kan sebenarnya orang Bogor nggak salah juga gitu. Tapi memang ada yang harus dibenahi di sepanjang daerah aliran sungai tersebut. Dan kebanyakan juga saat kita masyarakat Jakarta juga mendengar Ciliwung selalu dikaitkan dengan Ciliwung, pasti dikaitkan dengan banjir di Jakarta. Nah, Mas Sudirman, ini kalau misalnya melihat kondisi Ciliwung yang sudah seperti sekarang ini, pemerintah juga sudah berusaha untuk memperbaiki kondisinya untuk meminimalisir banjir untuk di kota Jakarta. Kondisi Ciliwung kalau dilihat dari hulunya sendiri sudah seperti apa sekarang kondisinya? Kalau untuk banjir Jakarta sih harus dipisah-pisah ya. Banjir yang mana dulu? Kita Jakarta ini belum hujan lokal, belum hujan yang lebat. Sudah lumayan Ya, dapat. kemarin saja sudah terjadi banjir di Ya harusnya kalau musim hujan ini ya kita berterima kasih, air itu anugerah karena semua butuh air. Harusnya ini ya bukan persoalan karena kita tahu sendiri kalau kemarin kemarau panjang itu kita teriak-teriak nggak ada air dan warga juga kemarin itu sampai di hulu di puncak itu tidak ada air mengalir, sungainya kering dan Katulampa itu 0 meter. Dan itu kan menjadi indikator parameter bahwa resapan airnya, catchment area itu simpan, harusnya air hujan yang turun ini kan harusnya disimpan, diresapan ke tanah dan disimpan oleh pohon, hutan dan sebagainya, dan kemudian dialirkan secara rutin gitu, secara normal dalam bentuk mata-mata air yang mengalir sepanjang tahun. Dan itu sudah banyak mata-mata air juga di hulu itu sudah hilang karena hutannya sudah habis. Oke, permasalahannya itu dari tahun ke tahun, menurut Anda apakah memang pemukiman atau sampah? Kalau sampah itu cuman penyumbang banjir, cuman itu sangat kecil. Sering media itu terlalu fokus bahwa sampah ini
sampah memang persoalan, tetapi kan yang mengakibatkan banjir itu air. Kalau nggak ada air juga tidak jadi banjir. Dan sampah ini sebenarnya kan masalah nasional yang memang belum teratasi. Kita lihat kemarin juga Pemprov DKI ribut dengan Jawa Barat, Bekasi tentang pembuangannya. Oke, jadi permukiman yang menjadi permasalahan utama. Tata ruang. Jadi harusnya kan di peraturan itu mengatur bahwa tutupan das itu, catchment area itu harusnya 30%. Dan di hulu sendiri bahwa Taman Nasional Gede Pangrango itu ada cadangan biosfer. Dan kita tahu sendiri bahwa alih fungsi di atas itu juga ya kita perlu audit tutupan hutannya di atas itu kan ada perhutani, ada Taman Nasional, ada PTPN, perkebunan PTPN 8. Ya tolong diaudit lah bagaimana aset-aset lahan negara itu dikembalikan dalam kondisi yang memang untuk fungsinya ya untuk resapan air, catchment area. Ini kalau misalnya dari data teman-teman Ciliwung Institute, dari lebar dari Sungai Ciliwung sendiri seharusnya normalnya 50 meter, tapi sekarang yang tersisa hanya 20-30 meter. Itu digunakan atau dimanfaatkan sebenarnya lebih kebanyakan untuk apa? Ciliwung bagian mana dulu yang harus 50 meter? Karena Ciliwung ini kan sungai, sungai ya akan membentuk secara alami ya dia butuh berapa dia akan membentuk sendiri. Sekarang angka 50 meter itu dari mana? Ciliwung Jakarta. Seperti kemarin tuh musim kemarau itu Ciliwung nggak ada airnya, kalau dibikin lebar 50 meter kalau nggak ada air yang ketiga kemarau, isinya air buangan limbah semua, buat apa juga 50 meter? Nah, kalau begitu, misalnya lebarnya bervariasi katakanlah, tetapi kan rata-rata memang di daerah aliran sungainya itu sudah ada pemukiman. Apakah dengan memindahkan pemukiman itu ke suatu tempat lain itu merupakan solusi bagi Ciliwung? Ya, seperti teman-teman yang tinggal di Bukit Duri, Kampung Pulo dituduh sebagai penyebab banjir nggak 100% benar juga. Karena kita tahu sendiri bahwa di Ratu Lahari yang di bawahnya di hilirnya Kampung Pulo Bukit Duri 2013 jebol banjir. Maksudnya kalau memang mereka penyebab banjir harusnya kan diibaratkan penyempitan. Penyempitan itu kan seperti leher botol. Yang aslinya besar itu jadi kecil. Cuman kan yang kemarin yang 2013 di Ratu Lahari itu kan di bawahnya jauh. Itu juga jebol banjir. Jadi persoalan mereka korban banjir bukan penyebab banjir. Banjirnya airnya dari hulu. Oke, Mas Dirman, kalau misalnya sodetannya itu kemudian dibikin yang semula misalnya bercabang jadi diluruskan gitu, itu apakah bisa atau efektif dalam hal ini? Ya, sodetan kita juga bagi dua. Kalau sodetan yang membagi beban debit air Ciliwung utama itu yang ke Banjir Kanal Timur itu sangat bagus, membagi beban air. Cuman yang kami mengkritisi itu dalam proyek normalisasi sungai itu ada gambar-gambar itu rencana pemerintah pusat ini, Kementerian PU BPWSCC, bahwa banyak ada lengkung-lengkungan meander-meander sungai yang bentuk U itu mau diperpendek, disodet gitu, diperpendek itu sangat tidak bagus dan membuat bahaya. Ya kami mengusulkan bahwa pemerintah bahwa untuk menambah daya tampung sungai itu nggak harus dilebarin sungai, kita bisa manfaatin sempadan sungai. Jadi sempadan sungai itu memang dataran banjir. Jadi kalau misalnya yang di Kampung Pulo atau yang tinggi di pinggir sungai kebagian luapan air sungai itu bukan banjir, itu memang tempat air. Jadi ya memang kemarin juga kita di Kongres Sungai Indonesia di Banjarnegara kita sudah setujui bahwa konsep di sungai-sungai urban itu ada 3M, mundur, mandep, madap, sama munggah. Mundur artinya kita mundur dari sempadan sungai, dari pinggir sungai, karena di peraturan itu bahwa sempadan sungai itu harus mundur 15 meter untuk ruang terbuka hijau. Dan itu bisa buat untuk pemanfaatan luang air, memperbesar debit sungai dan juga madep sungai. Jadi selama ini perkampungan yang membelakangi sungai itu disuruh melihat ke sungai lagi sebagai halaman depan. Terus munggah artinya itu kita sudah mulai membiasakan diri bahwa bikin perkampungan vertikal. Karena memang kan lahan ini tidak bisa bertambah. Tapi kalau di Kampung Pulo kan misalnya disuruh mundur itu menutupi badan jalan dong, Mas? Ya kan seperti yang di Stren Kali di Surabaya itu kan mereka bisa jadi kampung susun. Yang kemarin yang teman-teman di Kampung Pulo itu yang sudah ada gambaran itu mereka menginisiasi bisa menata kampung mereka sendiri, bentuk namanya Kampung Pasang Surut. Jadi ya mereka tetap mundur dari sempadan sungai, memang sempadan sungai itu bagian dari sungai,
Dan mereka akan membuat kampung yang model vertikal. Jadi di bawahnya tetap model panggung seperti kearifan zaman dulu. Kita sudah sebenarnya Jakarta itu banjir itu memang tempat air. Makanya kalau kita lihat itu rumah-rumah Betawi itu modelnya panggung. Karena memang mereka menyediakan ruang buat air. Dan model kampung Pasang Surut ini juga meniru kearifan pengetahuan lokal kita tentang rumah panggung. Jadi di bawahnya tetap model panggung, ketika banjir itu tempat air, ketika surut itu bisa jadi kebun, bisa jadi tempat dagang, tempat aktivitas warga. Konsep itu seharusnya yang sudah mulai disosialisasikan dan sudah dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai seperti itu ya. Betul. Baik, dan kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, Mas Sudirman. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah di Lunch Talk.